Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dan penegakan hak-hak bangsa, subbab tentang pergerakan nasional. Khususnya pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana tentang organisasi, kebangsaan, dan politik. Pada masa ini muncul berbagai organisasi politik yang secara terang-terangan berani menunjukkan tujuannya, yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka. Organisasi dan gerakan yang muncul pada periode ini adalah Indis Party, Gerakan Pemuda, Pendidikan, dan Gerakan Perempuan. Pendirian Indis Party digagas oleh seorang jurnalis berdarah campuran yang dikenal dengan nama Ernest Dwesdecker atau Danudirja Setiabudi. Nah, si Ernest Dwesdecker ini masih memiliki hubungan keluarga dengan Edward Dwesdecker. Nah, Edward Dwesdecker ini memiliki nama pena yaitu Multatuli. Multatuli adalah orang yang dikenal sebagai penulis novel Max Havelaar. Max Havelaar ini waktu tahun 1800-an pernah menghebohkan karena bercerita tentang kekejaman tanah paksa, dan dari novel ini kemudian muncul politik etis. Dwesdecker kemudian mengajak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat untuk bergabung dengan Indis Party. Mereka bertiga kemudian menjadi pemimpin Indis Party dan dikenal sebagai Tiga Serangkai. Nah, Indis Party ini merupakan partai politik pertama yang berdiri di Hindia Belanda. Tujuan mereka adalah untuk mencapai Indonesia merdeka dengan memupuk semangat nasionalisme serta patriotisme. Salah satu pemimpin Indis Party, Suwardi Suryaningrat, menulis artikel Als ik Nederlander was, atau seandainya aku seorang Belanda. Nah, ini cuplikan dari tulisan Suwardi Suryaningrat. Jadi waktu itu digambarkan Belanda sedang bersukacita karena untuk merayakan 100 tahun di mana mereka pernah berhasil merdeka dari Prancis. Flashback sedikit, di tahun 1800-an itu kan ada revolusi Prancis. Nah, ketika terjadi revolusi Prancis itu Belanda pernah dikuasai oleh Prancis atau dikenal dengan nama Republik Bataaf. Kalau kalian ingat Herman Willem Daendels, nah itu adalah bagian dari Republik Bataaf. Jadi Belanda yang dikuasai oleh Prancis. Nah, tahun 1813 itu Belanda berhasil dibebaskan dari Prancis. Nah, tahun 1913 mau diadakan perayaan 100 tahun. Nah, Suwardi kemudian menulis tulisan ini. Jadi menurut beliau, sungguh seandainya saya orang Belanda, saya nggak bakal mau merayakan pesta peringatan di sini, di suatu negara yang kita jajah. Nah, kalau mau ya berikan dahulu rakyat yang tertindas itu kemerdekaan, baru sesudah itu kita memperingati kemerdekaan kita sendiri. Tulisannya itu satir banget. Sehingga pemerintah Belanda marah dengan tulisan dari Suwardi Suryaningrat itu. Akhirnya ketiga pemimpin ini kemudian ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Dan Indis Party kemudian dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Belanda. Nah, melihat pengalaman pahit Indis Party, para pemimpin organisasi pergerakan lainnya mulai mempertimbangkan mana nih yang
hal-hal yang penting yang bisa mereka lakukan untuk langkah-langkah perjuangannya. Nah, menurut para pemimpin itu, wah, berarti tidak ada harapan lagi untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah Belanda dan langsung melakukan perlawanan. Kemudian, nasionalisme harus diletakkan sebagai ideologi dasar dan tujuan politik utama, yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka. Kemudian, demi nasionalisme dan tercapainya tujuan Indonesia merdeka diperlukan persatuan dari semua golongan dan latar belakang, baik budaya, agama, maupun ideologi. Dan kemudian perlu kesadaran dari para tokoh, khususnya dari agama Islam, untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok Islam modern dan kelompok Islam tradisional, supaya terjadi persatuan, maksudnya seperti itu. Pasca dibubarkannya Indis Party, ide tentang nasionalisme dan persatuan terus berkembang. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, PNI, Partai Serikat Islam Indonesia, Paguyuban Masyudan kemudian bergabung dalam sebuah organisasi yang lebih besar, yaitu Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Nah, kemudian konsep tentang nasionalisme menjadi ukuran umum untuk mempertahankan dari dominasi Jawa dan Islam. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa orang Jawa secara umum itu mendominasi. Nah, kemudian ketika kalau ingin merdeka ya berarti konsep nasional ya harus mau mengalah. Makanya nanti tidak heran ketika Sumpah Pemuda itu bahasa yang digunakan bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Melayu. Dan kemudian juga konsep-konsep seperti ketuhanan, itu adalah konsep yang universal, jadi tidak melulu sekitar Islam, misalnya seperti itu. Kemudian pertumbuhan nasional Indonesia untuk mencapai hak-hak suatu bangsa harus diperjuangkan secara mandiri. Jadi nggak ada namanya kemerdekaan itu diberikan secara gratis, itu nggak ada. Jadi memang harus diperjuangkan. Berikutnya kita akan bahas tentang Gerakan Pemuda. Organisasi pemuda yang didirikan pertama kali pada tanggal 7 Maret 1915 adalah Trikoro Darmo. Pendirinya adalah Satiman, Wiryo Sanjoyo, Kadarman, dan Sunadi. Trikoro Darmo itu artinya 3 tujuan mulia. Nah, apa aja? Sakti, Budi, dan Bakti. Nah, tujuan dari Trikoro Darmo adalah untuk mencapai Jawa Raya dengan memperkokoh persatuan dari para pemuda baik yang berasal dari Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Nah, sifat gerakan pemuda ini terlihat masih sangat Jawa sentris. Pada tanggal 12 Juni 1919 kemudian Trikoro Dharma itu berubah menjadi Yong Java. Tujuan Yong Java itu adalah memberikan pendidikan kepada anggotanya, kemudian mempererat rasa persatuan dan meningkatkan rasa cinta pada budaya sendiri. Haji Agus Salim pernah memberi usul agar Yong Java memasukkan unsur agama Islam ke dalam tujuannya. Tapi usul ini ditolak. Nah, karena usul ini ditolak, kemudian kelompok Islam kemudian membentuk organisasi baru, yaitu Young Islam Internbond dan Pemuda Muslimin Indonesia. Kemudian organisasi kepemudaan lainnya ada Paguyuban Pasundan, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes, dan Timores Verbon. Selain organisasi ini, sebenarnya masih ada organisasi-organisasi keagamaan lainnya seperti
Ansor, Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik, dan lain sebagainya itu adalah organisasi-organisasi kepemudaan yang muncul di periode itu. Meskipun masih bersifat kedaerahan, kelompok-kelompok muda tersebut sudah mulai muncul kesamaan cita-cita untuk memajukan budaya daerah masing-masing untuk kemajuan Indonesia. Nah, mereka kemudian sadar perlu membentuk wadah yang lebih besar untuk menyatukan langkah mereka. Nah, kemudian pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda pertama. Nah, adapun tujuannya yaitu menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda dan membina persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas. Nah, kemudian dalam kongres ini juga ditetapkan bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi. Udah mulai sepakat, ini bahasanya bahasa Indonesia. Walaupun nanti konsep yang lebih matang ada di Kongres Pemuda kedua. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 1926 dibentuk JONG Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita persatuan dari para pemuda di seluruh Indonesia dengan dasar nasionalisme menuju cita-cita Indonesia Raya. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda yang kedua. Adapun tujuannya adalah mempersatukan semua perkumpulan pemuda yang ada saat itu dalam sebuah wadah dengan menjunjung rasa persatuan yang tinggi. Nah, dari hasil Kongres Pemuda ini kemudian dideklarasikan Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu kan terdiri dari 3 sendi utama, yaitu Persatuan Tanah Air, Persatuan Bangsa, dan Persatuan Bahasa. Kemudian di Kongres ini juga diperkenalkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Kemudian bendera merah putih dijadikan sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia. Kemudian dibentuk Komisi Besar Indonesia Muda. Nanti kemudian menjadi Indonesia Muda pada tanggal 31 Agustus 1930. Nah, ketika Indonesia Muda ini dibentuk, Young Islamitan Bond dan pemuda Muslim ini memilih tidak bergabung karena kan kalau ini arahnya nasionalis. Nah, sementara Young Islamitan Bond dan pemuda Muslim itu arahnya bagaimana membentuk negara dengan dasar keislaman. Kemudian asas dari Indonesia Muda adalah kebangsaan dan tujuannya adalah mencapai Indonesia Raya. Ketika Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal De Jong, nah, beliau itu sangat keras terhadap organisasi pergerakan yang ada. Nah, salah satu quotes terkenal dari De Jong adalah kita sudah berada di Hindia selama 300 tahun. Kita pasti harus bisa berada di sini selama 300 tahun lagi. Nah, dari kalimat De Jong inilah kemudian muncul kalimat bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Dijajah 350 tahun. Jadi dari kalimat ini sebenarnya sih kurang tepat ya. Kalau sudah dijajah 300 tahun itu nggak tepat. Nah, kemudian Jijong itu melarang Indonesia Muda untuk melakukan aktivitasnya. Beliau mengeluarkan larangan bagi para pelajar yang bersekolah di sekolah milik Belanda itu tidak boleh untuk bergabung dengan organisasi Indonesia Muda. Nah, beliau juga mempersulit
anggota Indonesia Muda yang sudah terlanjur bergabung dan tidak mau keluar, ketika nanti mencari kerjanya di instansi pemerintah, nanti akan dipersulit karena kan punya bibit-bibit untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Nah, akibatnya banyak anggotanya kemudian mengundurkan diri. Nah, karena terjadi kevakuman di Indonesia Muda, kemudian banyak juga anggotanya yang kemudian membentuk organisasi-organisasi baru seperti Suluh Pemuda Indonesia dan Pemuda Rakyat Indonesia. Nah, tuntutan mereka tetap yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka. Semasa De Jong menjadi gubernur jenderal, itu beliau melarang berbagai konferensi atau kongres-kongres yang ada. Nah, kongres yang dilakukan oleh Indonesia Muda tahun 1938 itu bisa dilakukan setelah Gubernur Jenderal De Jong tidak lagi berkuasa. Nah, dalam kongres ini disepakati untuk membentuk federasi organisasi pemuda dari seluruh Indonesia dalam mencapai Indonesia merdeka. Berikutnya kita akan membahas tentang pendidikan, yaitu Taman Siswa. Pada tahun 1919, Suwardi Suryaningrat itu kembali dari pengasingannya di Belanda. Kan awalnya kan beliau ikut Indis Party, kemudian kan dibuang oleh pemerintah Belanda ke Belanda. Nah, akhirnya tahun 1919 itu beliau kembali lagi ke Indonesia. Nah, setelah kembali ke Indonesia, beliau lebih mencurahkan perhatiannya pada gerakan pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Kemudian, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Sebelumnya kan Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nah, dengan cara itu, ia merasa lebih bebas dan dekat dengan rakyat. Model Taman Siswa adalah model yang memadukan pendidikan gaya Eropa modern dengan budaya Jawa yang tradisional. Pada tahun 1924, Taman Siswa telah menerima siswa setingkat mulo atau sekarang itu levelnya sekolah menengah. Nah, kemudian Taman Siswa terus berkembang, bahkan diperkirakan sudah memiliki sekitar 166 sekolah cabang hingga ke luar wilayah Yogyakarta di tahun 1930-an. Nah, Taman Siswa ini kan tidak menerapkan kurikulum pemerintah, sehingga Taman Siswa tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Tapi meski begitu kan ternyata perkembangannya sangat pesat. Ki Hajar Dewantara itu menerapkan 3 konsep pengajaran. Yang pertama, Ingarso Sung Trudo. Artinya, para guru yang memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan harus dapat memberikan contoh dengan sikap dan perilaku yang baik, sehingga dapat menjadi teladan bagi siswanya. Yang kedua, Ing Matio Mangunkarso. Artinya, guru harus dapat memberi motivasi yang baik bagi siswanya, memberikan bimbingan yang terus-menerus
agar siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, artinya guru wajib membimbing siswa untuk dapat menggali sendiri pengetahuannya, kemudian menemukan makna dari pengetahuan yang diperolehnya, sehingga pengetahuan itu dapat berguna bagi kehidupannya. Pada tahun 1932, Belanda mengeluarkan ordonansi sekolah liar. Sekolah liar itu mengacu pada sekolah-sekolah swasta yang tidak didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara kemudian berjuang agar sekolah taman siswa itu tidak dibubarkan dan juga bersama dengan organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya berjuang supaya Belanda mencabut aturan tersebut. Pada tahun 1935, akhirnya Belanda mencabut ordonansi sekolah liar. Nah, kemudian atas jasa dan perjuangannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, hari lahirnya tanggal 2 Mei kemudian diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian semboyan Tutwuri Handayani itu kemudian terpatri dalam lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti ada dalam badge kita. Pada tanggal 31 Oktober 1926, Muhammad Syafei mendirikan INS Kayu Tanam, bertempat di wilayah Kayu Tanam atau sekitar 60 km di sebelah utara Kota Padang. Muhammad Syafei sendiri itu bukanlah orang yang asing di dunia pendidikan. Beliau pernah dipercaya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang ketiga, setelah Ki Hajar Dewantara dan Todung Sultan Gunung Mulia dalam Kabinet Tahrir yang kedua. Makanya kemudian tidak heran, ada beberapa lulusan dari INS Kayu Tanam yang menjadi tokoh-tokoh terkenal seperti Tarmizi Taher, Ali Akbar Nafis, dan Mukhtar Lubis. Visi pendidikan dari Muhammad Syafei itu bisa disingkat menjadi 3H, yaitu head, heart, dan hand. Kita mulai dari head. Head artinya sekolah memfasilitasi peserta didik agar mampu berpikir secara rasional. Hal ini relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada waktu yang masih dikuasai oleh tahayul dan mitos. Pendidikan Barat mendorong setiap orang agar menggunakan rasionya demi kemajuan. Nah, hal ini sangat mempengaruhi Muhammad Syafei. Berikutnya adalah heart. Heart artinya sekolah memfasilitasi peserta didik untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter mulia. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, karakter mulia itu terwujud dengan bekerja secara disiplin dan bersungguh-sungguh demi kemajuan masyarakat. Nah, kemudian dalam lingkup kebangsaan, karakter mulia itu bisa terwujud dalam sikap cinta tanah air, termasuk bertanggung jawab atas kondisi bangsa yang terpuruk akibat penjajahan. Jadi peduli sama bangsanya. Kemudian yang ketiga adalah hand. Artinya sekolah memfasilitasi peserta didik agar pada akhirnya mereka memiliki keterampilan yang nyata sesuai dengan bakat yang dikaruniakan Tuhan kepada tiap-tiap orang.
Sekolah tidak hanya mendorong siswa untuk memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki keterampilan khusus. Tujuannya agar tiap-tiap insan Indonesia tidak bergantung pada orang lain seperti penjajah, tetapi bisa hidup mandiri di atas kakinya sendiri. Nah, menurut Muhammad Syafi'i, model pendidikan Barat seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah Belanda tidak mungkin dapat membantu rakyat Indonesia mencapai ketiga hal tersebut. Menurut Muhammad Syafi'i, pendidikan model Belanda itu memperlakukan rakyat Indonesia seperti pekerja rendahan yang setelah tamat siap dipekerjakan di instansi-instansi pemerintahan kolonial dengan bayaran yang murah, sudah barang tentu. Kemudian, menurut Muhammad Syafi'i, pendidikan model Belanda juga menjauhkan rakyat Indonesia dari realitas yang dialaminya, yaitu keterjajahan. Di bawah model Belanda, rakyat Indonesia itu dididik sedemikian rupa sehingga tidak menyadari bahwa mereka sedang dijajah. Selain itu, mereka juga tidak memiliki semangat juang dan nasionalisme. Nah, insan-insan terdidik yang memiliki head, heart, dan hand itulah modal terbesar bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Kondisi perempuan Indonesia pada pertengahan abad ke-19 itu masih jauh tertinggal. Kaum perempuan hanya mendapat pendidikan yang berkaitan seputar rumah tangga. Raden Ajeng Kartini itu sempat mengenyam pendidikan Belanda. Beliau kemudian menuangkan pemikiran-pemikirannya tentang kondisi perempuan Indonesia dalam tulisan. Beliau kemudian melakukan koresponden atau surat menyurat. Nah, surat menyurat itu dilakukan kepada Stella Zihandler dan Jacques Hendrit dan Rosa Abendenen. Nah, dalam surat-suratnya itu salah satunya si Kartini pernah menceritakan, tahukah Anda apa yang ada di pikiran perempuan Jawa? Mereka itu hidup hanya untuk menikah, tidak peduli menjadi istri keberapa. Nah, itu waktu itu ungkapan itu disampaikan kepada Abendenen. Jadi menggambarkan bagaimana kondisi perempuan pada saat itu ya hanya untuk sekedar menikah aja. Jadi udah dewasa ya udah menikah, nggak ada yang lainnya. Nah, surat-surat dari Raden Ajeng Kartini itu ketika beliau meninggal kemudian dijadikan buku oleh Abendenen. Nah, bukunya berjudul Dor Duchni Tohlih atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Dalam surat-suratnya, Kartini mencita-citakan sebuah masyarakat dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa bersama dengan kaum laki-laki, di mana perempuan diberi kesempatan untuk bangkit dari ketertinggalannya. Kalau sekarang kita sudah ada tuh sama antara laki-laki dan perempuan udah sejajar lah posisinya. Kemudian dalam tulisan Kartini sebagai perempuan ia akan menjadi ibu bagi anak-anaknya dan ibulah yang akan memberikan pendidikan pertama kepada anak-anaknya. Untuk itu sudah sepatasnya
jika perempuan mendapat pendidikan yang memadai dan memperoleh pendidikan yang luas juga. Jadi karena jadi ibu itu kan nggak mudah gitu loh. Makanya ya sudah sangat wajar kalau ibu juga harus sekolah dulu sebelumnya ketika masih kecil. Maksudnya seperti itu. Kemudian Kartini juga memimpikan perubahan dalam masyarakat Indonesia serta mendorong penghapusan praktik-praktik dalam budaya Jawa yang dianggap mengekang hak-hak dan martabat perempuan, seperti tradisi pingit gadis yang akil balik, di mana mereka dilarang keluar rumah sampai menikah. Nah, hal-hal yang diperjuangkan Kartini kemudian dikenal dengan istilah emansipasi. Nah, pemikiran Kartini itu kemudian banyak mendapat tanggapan positif dari kalangan perempuan. Selain Raden Ajeng Kartini, tokoh wanita yang lain adalah Dewi Sartika. Beliau mendirikan sekolah keutamaan istri. Nah, sekolah ini berisi kemampuan belajar membaca, menulis, berhitung, menjahit, merenda, dan juga belajar agama. Pada tahun 1929, sekolah keutamaan istri berubah menjadi sekolah Raden Dewi. Kemudian, pada tahun 1939, Dewi Sartika itu diberikan medali Orde van Oranje Nassau oleh pemerintah Hindia Belanda karena jasa-jasanya. Nah, beliau meninggal dunia pada tanggal 11 September 1947 di pengungsian ketika terjadi agresi militer Belanda yang pertama. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1966, Dewi Sartika mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Berikutnya, gerakan perempuan juga bisa tergambar ketika pada tanggal 25 sampai 28 Desember 1928 di Yogyakarta berlangsung Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Dalam kongres tersebut disepakati akan mendirikan sebuah federasi yang dapat menjadi wadah perjuangan untuk memajukan perempuan Indonesia. Kemudian dari situ dibentuklah Perserikatan Perempuan Indonesia dengan ketuanya Nyonya Sukanto. Kemudian dalam perkembangannya, PPI berganti nama menjadi Perhimpunan Istri Indonesia atau PII. Pada tahun 1927 itu dibentuk Perkumpulan Istri Sedar. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran perempuan untuk tidak terlalu terikat dengan rumah tangga dan pendidikan saja, tapi juga aktif dalam kegiatan politik. Nah, Istri Sedar kemudian membentuk 3 komisi dalam organisasi untuk mengatasi masalah sosial yang dialami oleh perempuan. Yang pertama adalah Komisi Besar untuk Kursus, Komisi Besar untuk Sekolah, dan Komisi Besar untuk Penyelidikan Pekerjaan Perempuan Indonesia. Istri Sedar juga aktif dalam menulis semangat anti penjajahan, semangat anti diskriminasi, dan berbagai keberhasilan komunitas. Nah, semua itu dituangkan dalam majalah Sedar yang terbit setiap bulannya. Kemudian, pada tahun 1929 itu dibentuk Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak. Kemudian pada tanggal 28 sampai 31 Desember
1929 bersama dengan PI itu menyelenggarakan Kongres Perempuan yang kedua di Jakarta. Dalam kongres itu disepakati bahwa semua perkumpulan perempuan berjuang untuk meningkatkan nasib dan derajat perempuan Indonesia dengan tidak mengaitkan diri pada persoalan politik dan agama. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, tidak ada lagi Kongres Perempuan karena pada masa pendudukan Jepang itu semua organisasi pergerakan dilarang oleh Jepang. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.